warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, perkenalkan nama saya Dila Siti Halimah dari jurusan Pendidikan Matematika Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi matematika SMP. Nah, buat yang udah penasaran pembahasan apa yang akan dibahas nanti, tonton terus ya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas bagaimana cara menentukan sumbu simetri, nilai optimum, dan menentukan fungsi kuadrat, juga aplikasi dari fungsi kuadrat. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu menentukan sumbu simetri dan nilai optimum. Sebelumnya, apakah sudah ada yang tahu sumbu simetri dan nilai optimum itu apa? Nah, jadi sumbu simetri itu adalah garis vertikal yang membagi grafik fungsi menjadi dua bagian yang sama besar. Kemudian nilai optimum itu ada dua, yaitu nilai maksimum dan nilai minimum. Di mana jika A lebih dari 0, maka parabolanya akan terbuka ke atas dan memiliki nilai minimum. Sedangkan jika A kurang dari 0, maka parabolanya akan terbuka ke bawah dan memiliki nilai maksimum. Sekarang kita simak gambar berikut. Pada gambar tersebut ada garis putus-putus. Nah, garis tersebut adalah garis vertikal yang membagi grafik fungsi menjadi dua bagian yang sama besar. Garis tersebut dinamakan dengan sumbu simetri. Sedangkan tadi nilai optimum sudah dijelaskan ada dua, yaitu maksimum dan minimum, yang dimana jika A lebih dari 0, maka parabolanya akan terbuka ke atas. Contohnya adalah seperti ini. Parabolanya terbuka ke atas karena A-nya lebih dari 0 dan memiliki nilai minimum. Nilai minimumnya adalah di sini, di titik yang ini. Kemudian jika A kurang dari 0, maka parabolanya akan terbuka ke bawah. Contohnya seperti ini. Ini adalah parabola yang terbuka ke bawah karena A-nya kurang dari 0 dan memiliki nilai maksimum. Nilai maksimumnya yang ini, yang di titik ini. Kemudian, cara menentukan sumbu simetri dari fungsi f(x) sama dengan ax pangkat 2 plus bx plus c, di mana ini adalah persamaan umum dari fungsi kuadrat. Kemudian mempunyai sumbu simetri x sama dengan negatif b per 2a. B ini didapat dari ini dan a-nya didapat dari sini. Lalu, cara menentukan nilai optimum. Caranya yaitu y0 sama dengan negatif d per 4a. Di mana D ini adalah determinan. Determinannya bisa kita cari menggunakan B pangkat 2 negatif 4AC per 4A. Nah, gimana? Sudah paham belum? Buat nambah pemahamannya, kita masuk ke contoh soal. Yang pertama ada tentukan sumbu simetri dan nilai optimum dari grafik fungsi f(x) sama dengan x pangkat 2 min 4x plus 1 per 2. Alternatif penyelesaiannya, tulis dulu apa yang diketahui, yaitu fungsi kuadrat f(x) sama dengan x pangkat 2 min 4x plus 1 per 2. Maka akan didapatkan A sama dengan 1, satunya dari sini, dan B sama dengan negatif 4 dari sini, dan C-nya sama dengan 1 per 2 dari sini. Kemudian tulis apa yang ditanyakan, yaitu sumbu simetri dan nilai optimumnya. Penyelesaiannya, kita cari tahu dulu sumbu simetrinya dengan rumus X sama dengan negatif B per 2A, di mana tadi B-nya sudah diketahui, B-nya adalah negatif 4 dan A-nya adalah 1. Kita masukkan ke dalam rumus X sama dengan negatif dikali negatif sama dengan positif per 2 dikali 1, 2, sehingga hasilnya sama dengan 2. Kemudian
Lanjut ke nilai optimum fungsinya dengan rumus Y0 sama dengan negatif D per 4A, di mana D-nya bisa kita cari dengan B pangkat 2 min 4AC per 4A. Kita kan sudah mengetahui tadi B-nya negatif 4, jangan lupa dikuadratkan karena di sini juga dikuadratkan. Negatif 4, A-nya 1, C-nya 1 per 2 per 4, A-nya 1. Sehingga setelah dihitung akan menjadi negatif 7 per 2. Sehingga terbentuklah titik optimumnya adalah X, Y0, di mana X-nya sama dengan 2, Y0-nya sama dengan negatif 7 per 2. X-nya ini merupakan dari sumbu simetri, dan Y0-nya ini dari nilai optimumnya tadi. Paham ya? Lanjut ke contoh soal yang kedua, yaitu tentukan apakah fungsi f(x) sama dengan negatif 2x pangkat 2 min 12x min 17 mempunyai nilai maksimum atau nilai minimum. Kemudian tentukan nilainya. Seperti biasa, alternatif penyelesaian, kita tulis apa yang diketahui, yaitu fungsi kuadrat f(x) sama dengan negatif 2x pangkat 2 min 12x min 17, maka akan didapatkan A-nya negatif 2 dari sini, B-nya negatif 12 dari sini, dan C-nya negatif 17 dari sini. Kemudian tulis apa yang ditanyakannya. Yang ditanyakannya, tentukan apakah mempunyai nilai maksimum atau minimumnya. Kemudian tentukan nilainya. Lalu penyelesaiannya, nah sudah kita bahas tadi bahwa jika A-nya kurang dari 0, maka parabolanya akan terbuka ke bawah. Dan jika A-nya lebih dari 0, maka parabolanya akan terbuka ke atas. Di sini karena nilai A-nya sama dengan negatif 2 dan negatif 2 itu kurang dari 0, maka parabolanya terbuka ke bawah sehingga yang ada hanya nilai maksimumnya saja. Kemudian nilai maksimumnya adalah rumusnya yang tadi, Y0 sama dengan negatif D per 4A sama dengan B pangkat 2 min 4AC per 4A. Kita masukkan angkanya, di mana B pangkat 2-nya itu negatif 12 dipangkatkan 2, min 4, A-nya negatif 2, dan C-nya negatif 17 per 4, A-nya negatif 2. Kemudian kita hitung, negatif 144 dikurangi 136 per negatif 8, hasilnya 1. Sudah paham ya? Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu menentukan fungsi kuadrat. Kita akan menentukan fungsi kuadrat dari beberapa informasi. Yang pertama, menentukan fungsi kuadrat jika diketahui 3 titik koordinat. Yang kedua, menentukan fungsi kuadrat jika diketahui 2 titik potong pada sumbu X dan titik potong pada sumbu Y. Kemudian, menentukan fungsi kuadrat jika diketahui titik puncak dan 1 titik potongnya pada sumbu X. Selanjutnya, menentukan fungsi kuadrat jika diketahui titik potong sumbu Y dan titik puncak. Supaya lebih paham lagi, kita masuk kembali ke soal. Yang pertama tentang menentukan fungsi kuadrat jika diketahui 3 titik koordinat. Contohnya, tentukan fungsi kuadrat dari titik 1,5, 2,18, dan negatif 2, negatif 10. Penyelesaian langkah-langkahnya, yang pertama misalkan dulu fungsi kuadratnya, yaitu f(x) sama dengan ax pangkat 2 plus bx plus c. Kemudian karena di sini ada 3 titik, titik yang pertama adalah 1,5, maka kita misalkan bahwa x-nya adalah 1 dan y-nya adalah 5.
Sehingga kita rubah di sini X-nya kita rubah dengan 1. Sehingga 5 sama dengan A dikali 1 dikuadratkan plus B dikali 1 plus C. Dan terbentuk A ditambah B ditambah C sama dengan 5. Dan ini merupakan persamaan yang pertama. Bagaimana, paham? Nah, kemudian yang kedua ada titik 2,18. Seperti tadi kita misalkan X-nya sama dengan 2, 18-nya sama dengan Y. Maka kita rubah X-nya menjadi 2. Maka 18 sama dengan A dikali 2 pangkat 2 plus B kali 2 plus C. Setelah dijumlahkan dihitung menjadi 4A ditambah 2B ditambah C sama dengan 18. Ini merupakan persamaan kedua. Untuk titik yang berikutnya adalah titik negatif 2, negatif 10. Seperti tadi kita misalkan negatif 2-nya adalah X, negatif 10-nya adalah Y. Maka kita rubah juga X-nya dengan negatif 2. Maka negatif 10 sama dengan A dikali negatif 2 dikuadratkan ditambah B kali negatif 2 ditambah C. Setelah dihitung maka menjadi 4A min 2B plus C sama dengan negatif 10. Itu adalah persamaan yang ketiga. Paham ya sampai sini? Kemudian kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu tahap eliminasi. Di sini kita akan mengeliminasi persamaan 2 dengan persamaan 1, di mana persamaan 2-nya adalah 4A ditambah 2B ditambah C sama dengan 18, dan persamaan yang kesatunya yaitu A ditambah B ditambah C. Kemudian kita hitung 4A dikurangi A sama dengan 3A, 2B dikurangi B sama dengan B, C dikurangi C sama dengan 0, karena 0 kita tidak perlu menulisnya, dan 18 kurangi 5 sama dengan 13, sehingga terbentuklah persamaan yang keempat. Selanjutnya, kita eliminasi lagi persamaan 3 dengan persamaan 2, di mana persamaan 3-nya adalah 4A min 2B plus C sama dengan negatif 10. Persamaan 2-nya 4A plus 2B plus C. Dihitung lagi sehingga setelah dihitung menjadi negatif 4B sama dengan negatif 28. Kita cari B-nya. B-nya yaitu 7. Paham ya? Kemudian selanjutnya dari persamaan yang keempat, yaitu 3A plus B sama dengan 13, kita cari A-nya, di mana 3A plus 7 sama dengan 13 sama dengan 3A sama dengan 6, A-nya sama dengan 2. Paham ya? Lalu kemudian yang persamaan 1, A ditambah B ditambah C sama dengan 5. Nah, kita mencari C-nya. 9 ditambah C sama dengan 5. C sama dengan negatif 4. Kemudian terbentuklah fungsi kuadrat, yaitu fx sama dengan 2x pangkat 2 plus 7x min 4. Di sini ada yang masih bingung. Nah, 2x pangkat 2 ini didapat dari A-nya 2 yang ini, X-nya karena dari fungsi AX pangkat 2 itu. A-nya 2, yang B-nya 7x, B-nya kan 7 tadi. Nah, ini X-nya dari sini, C-nya negatif 4 dari sini. Sudah kita hitung, jadi terbentuklah fungsi kuadrat, yaitu fx sama dengan 2x pangkat 2 plus 7x min 4. Paham ya?
Oke, lanjut ke nomor 2, yaitu menentukan fungsi kuadrat jika diketahui dua titik potong, yaitu pada sumbu X dan titik potong pada sumbu Y. Sini ada gambar. Kemudian kita misalkan fungsi kuadratnya yaitu fx sama dengan ax pangkat 2 plus bx plus c. Nah, karena memotong sumbu x pada koordinat negatif 3,0 dan negatif 2,0, ini negatif 3,0-nya dan ini negatif 2,0. Maka fungsi kuadratnya dapat diubah menjadi fx sama dengan A dikali X tambah 3 dikali X tambah 2. Kenapa X tambah 3? Karena di sini negatif 3. Kenapa X tambah 2? Karena di sini negatif 2. Oke, kemudian karena memotong sumbu Y pada koordinat 0,6, ini koordinat 0,6, maka diperoleh F0 sama dengan 6. Yaitu ketika X bernilai 0 dan F bernilai 6, atau X-nya 0, Y-nya sama dengan 6. Kemudian terbentuklah fungsi F0 sama dengan, nah kita masukkan 0 ini ke dalam X. Kita rubah menjadi A dikali 0 tambah 3 dikali 0 tambah 2. 0 tambah 3 sama dengan 3, 0 tambah 2 sama dengan 2. A dikali 3 dikali 2 sama dengan 6A. Sehingga diperoleh 6A sama dengan 6, A-nya sama dengan 1. Paham ya di sini? Kemudian kita rubah A-nya menjadi 1. A yang ini kita rubah menjadi 1. Sehingga fx sama dengan 1 kali X tambah 3 kali X tambah 2. Fx sama dengan X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 6. Kita kalikan saja ya di sini sehingga terbentuk seperti ini. Jadi fungsi kuadratnya adalah X pangkat 2 tambah 5X ditambah 6. Paham ya? Kemudian lanjut ke nomor 3, yaitu menentukan fungsi kuadrat jika diketahui titik puncak dan satu titik potongnya pada sumbu X. Contohnya, titik puncak sebuah fungsi kuadrat adalah 1,-9. Tentukan fungsi kuadrat tersebut jika memotong sumbu X di titik 4,0. Penyelesaiannya biasa kita misalkan dulu fungsi kuadratnya adalah fx sama dengan ax pangkat 2 plus bx plus c. Ingat bahwa sumbu simetri itu membagi kurva menjadi dua kurva yang sama luas atau menjadi cermin dari titik 4,0. Kita bisa lihat di gambar bahwa ini titik 4,0. Artinya kita bisa membayangkan atau menentukan seandainya kurva ini diperpanjang, tentunya akan memotong sumbu X di titik lain. Jadi akan ada titik lain selain titik 4,0. Ini sumbu simetrinya ya. Nah, jarak dari sumbu simetri ke titik 4,0 itu adalah 3 satuan ya. Dari sini ke sini itu 3 satuan. Kita hitung 1, 2, 3. Nah, tentu juga bayangannya sama akan menjadi 3 satuan. Di sini mulainya ya dari sumbu simetri ini. 1 di 0, 2 di negatif 1, 3 di negatif 2. Jadi titik potong kurva dengan sumbu X selain 4,0 adalah negatif 2,0. Paham ya?
Jadi kurva akan melalui 3 titik berbeda, yaitu 4,0, negatif 2,0, dan 1,-9. Plat nolnya yang dari soal, negatif 20 yang sudah kita cari tadi, dan 1,-9-nya juga dari soal yang ini. Karena kurva melalui 3 titik berbeda, berarti itu sama dengan menentukan fungsi kuadrat dari yang pertama, yaitu dari 3 titik yang berbeda. Kalau begitu, dengan cara seperti soal nomor 1, maka akan diperoleh fungsi kuadrat f(x) sama dengan x pangkat 2 negatif 2x negatif 8. Nah, supaya kalian bisa berlatih, kalian bisa mengerjakan soalnya seperti pada contoh soal nomor 1. Kalian bisa mengerjakan sehingga menghasilkan fungsi kuadratnya, yaitu f(x) sama dengan x pangkat 2 negatif 2x negatif 8. Tentukan fungsi kuadrat jika diketahui titik potong sumbu y dan titik puncak. Contohnya, tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya memiliki titik puncak pada titik koordinat negatif 1,3 serta memotong sumbu y pada titik koordinat 0,1. Penyelesaiannya, misalkan dulu fungsi kuadratnya adalah f(x) sama dengan ax pangkat 2 plus bx plus c. Di sini titik puncaknya adalah negatif 1,3. Maka sumbu simetrinya x sama dengan negatif 1. Paham kan di sini kenapa x sama dengan negatif 1? Lalu berdasarkan sumbu simetri, jika titik 0,1 dicerminkan terhadap garis x sama dengan negatif 1, akan diperoleh titik koordinat negatif 2,1. Ini sama halnya dengan pengerjaan nomor 3 yang tadi, yang kita bisa membayangkan atau menentukan seandainya kurva akan diperpanjang, tentunya akan memperoleh titik koordinat yang lain. Nah, di sini titik koordinat lainnya adalah negatif 2,1. Sehingga fungsi koordinatnya akan melalui 3 titik koordinat, yaitu 0,1, negatif 1,3, dan negatif 2,1. Ini juga sama seperti pengerjaan nomor 1 yang tadi, yang jika menentukan fungsi kuadrat jika diketahui 3 titik koordinat yang berbeda. Berarti pengerjaannya juga nggak jauh beda. Nah, dimisalkan lagi fungsi kuadratnya, yaitu f(x) sama dengan ax pangkat 2 plus bx plus c. Dimana tadi titik yang pertamanya adalah 0,1. Maka di sini 0-nya kita misalkan menjadi x, 1-nya kita misalkan menjadi y. Maka di sini x-nya dirubah menjadi 0. Maka 1 sama dengan a dikali 0 pangkat 2 ditambah b kali 0 ditambah c. 0 pangkat 2 sama dengan 0 dikalikan a menjadi 0 ditambah b kali 0 sama dengan 0 ditambah c. Sehingga hanya ada nilai c-nya saja, yaitu c sama dengan 1 dan membentuk persamaan yang pertama. Titik yang keduanya adalah negatif 1,3. Sama seperti tadi, negatif 1-nya dimisalkan menjadi x dan 3-nya dimisalkan menjadi y. Di sini x-nya berarti dirubah menjadi negatif 1. Maka 3 sama dengan a dikali negatif 1 pangkat 2 ditambah b kali negatif 1 ditambah c. Negatif 1 pangkat 2 adalah 1 dikali a menjadi a. B dikali negatif 1 adalah negatif b ditambah c. C-nya 1. Maka a min b plus 1 sama dengan 3. Lalu a min b sama dengan 2, karena 2 ini dari 3 dikurangi 1. Dan ini adalah persamaan yang kedua.
Kemudian titik yang ketiganya adalah negatif 2,1. Seperti tadi, negatif 2-nya dimisahkan menjadi X dan satunya dimisahkan menjadi Y. Maka di sini X-nya dirubah menjadi negatif 2. Maka 1 sama dengan A dikali negatif 2 pangkat 2 ditambah B kali negatif 2 ditambah C. Negatif 2 pangkat 2 adalah 4 dikali A menjadi 4A. Ditambah B kali negatif 2 yaitu negatif 2B. Ditambah C, C-nya 1 sehingga 4A min 2B plus 1 sama dengan 1. Kemudian 4A min 2B sama dengan 0. 0-nya dari 1 dikurangi 1. Lalu 4A sama dengan 2B. Di sini paham ya? Lanjut, kemudian di sini 2A-nya sama dengan B. Maka B sama dengan 2A. Itu adalah persamaan yang ketiga. Kemudian dari persamaan yang kedua, yaitu A min B sama dengan 2, kita masukkan A min 2A. 2A ini dari B-nya. B-nya tadi kan 2A. Jadi di sini 2A sama dengan 2. Maka negatif A sama dengan 2. Dan A-nya sudah ketemu, yaitu sama dengan negatif 2. Selanjutnya dari persamaan 3, yaitu 2A sama dengan B. 2 dikali negatif 2. Negatif 2 ini dari A yang tadi, yang ini sama dengan B. Maka B-nya sama dengan negatif 4 karena ini dikalikan. Kita sudah menemukan A yaitu negatif 2 dan B yaitu negatif 4, C yaitu 1. Maka fungsi kuadratnya adalah fx sama dengan negatif 2x pangkat 2 min 4x plus 1. Pembahasan selanjutnya yaitu aplikasi fungsi kuadrat. Kali ini aplikasi fungsi kuadratnya kita ambil dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikut langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah fungsi kuadratnya. Yang pertama, tentukan variabelnya yaitu Y dan X. Kemudian, jika model Y sama dengan Fx sama dengan Ax pangkat 2 plus Bx plus C tidak diketahui, maka bentuklah model Fx sama dengan Ax pangkat 2 plus Bx plus C dari permasalahan. Langkah ketiganya, tentukan nilai optimum dari model yang didapatkan pada langkah 1 dan 2. Pada langkah 2, itu sama seperti kita tadi, dimisalkan dulu fx-nya sama dengan Ax pangkat 2 plus Bx plus C. Bedanya ini dari permasalahan dalam kehidupan sehari-hari saja. Nah, nambah pemahaman berarti kita masuk ke contoh soal. Di sini contohnya ada tinggi balon udara. Nah, tinggi balon udara dalam X waktu dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi fx sama dengan negatif 16x pangkat 2 plus 112x min 91 meter. Tentukan tinggi maksimum balon udaranya. Alternatif penyelesaiannya diketahui fungsi fx sama dengan negatif 16x pangkat 2 plus 112x min 91. Itu merupakan tinggi balon udaranya. Ditanyakan tinggi maksimum balon udara. Kemudian penyelesaiannya, langkah pertama, tentukan variabelnya yaitu Y dan X. Di sini variabel Y-nya dalam kasus tersebut adalah fx, yaitu fungsi dari tinggi balon. Langkah yang kedua, bentuk model fx-nya yaitu negatif 16x pangkat 2 plus 112x min 91. Kemudian langkah tiganya tinggi maksimum. Karena yang dicarinya adalah tinggi maksimum balon udara. Dengan rumus yang tadi, di awal Y0 sama dengan negatif D per 4A. Diingatkan kembali bahwa
B tersebut adalah determinan yang bisa kita cari dengan rumus B pangkat 2 min 4AC kemudian per 4A. Kita sudah ketahui bahwa B-nya adalah negatif 112 dipangkatkan, kemudian dikurangi 4, A-nya sama dengan negatif 16, C-nya negatif 91 per 4, A-nya negatif 16. Kita hitung sehingga Y0-nya sama dengan negatif 6720 per 64 sama dengan 105 meter. Nah, itu salah satu contoh penerapan aplikasi fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menentukan tinggi balon udara. Mungkin cukup sekian yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.